Ya, balik lagi bareng gua di Passion Journey. Makin kesini makin seru nih, episode 11 ya. Dan eh, apa ya, ketemu orang-orang yang passionate, yang memang gua ngerasa belakangan banyak orang-orang yang punya pemikirannya sendiri, punya perspektifnya sendiri, ngejalanin passion, caranya gimana. Dan ya that's why Passion Journey ini kita bikin biar bisa mendapatkan inspirasi dari orang-orang hebat ini gitu. Dan salah satunya ada di sebelah gue, Dekjal. Oh, Luar biasa. idola saya. Ini udah menaklukkan, hampir menaklukkan seluruh provinsi Indonesia. Ya sedikit Dan lagi. sangat humble. Alhamdulillah. Dekjal. Waduh, senang banget. Nama asli siapa sih? Reza Om. Reza ya? Ya, Reza. Warga Aceh. Warga Aceh ya. Iya. Aku pas tadi ketemu gitu ngelihat mukanya ya memang orang Aceh ya. Muka-muka Aceh banget. Ya. Gue honestly ini kayak kesempatan baik banget lah buat gue ngerasa, karena mungkin ya kayak posisi gue sebagai orang yang passionate dan punya keluarga dan punya pekerjaan, kayak ngelihat apa yang diposting Dekjau tuh sebenarnya ngiri banget gitu. Aduh, gimana ya kalau Jalan-jalan bisa. online Om. Kalau saya tuh di konten sebutnya jalan-jalan online. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa jalan-jalan, cukup lihat konten saya. Gitu ya. Iya, jalan-jalan Jadi online. emang fungsi kontennya Dekjau bikin ngiri jadi. Jadi sebenarnya ini udah dimulai sejak kapan sih Dekjau? Masaran aku. Jadi kalau dimulai dari perjalanan, Dekjau pertama jalan itu kan 2017 ya. Pertama emang touring langsung dan dengan jarak jauh gitu. 2017 tanggal 3 Desember 2017 itu hari pertama Dekjau jalan dari rumah, dari Aceh ya, startnya emang dari rumah tapi nggak dari Sabang gitu kan. Ya. Dari rumah itu start udah keluar dari Aceh. Tadinya itu tujuan saya cuma sampai Medan. Oke. Tujuan cuma sampai Medan karena saya cuma bawa duit 700.000. Itu mulainya tuh. Iya. Di 2017. 2017. Which is umur Dekjau 20 masih. 20 ya? 20. Itu bawa duit 700.000. Bawa duit 700.000 dari rumah sampai ke Medan. Nah di Medan itu duit aja tuh mau habis rasanya. Emang udah mau habis. Jadi dari mana sih saya bisa ada duit lagi? Saya jualan kopi kan. Jadi dari rumah itu saya udah dibekalin kopi buat saya jual di jalan. Nah jadi di Medan itu mulailah ada teman-teman yang beli kopi, lebih tepatnya itu kayak partisipasi teman-teman lah. Jadi kayak ngebantu saya dengan cara mereka beli kopi biar saya bisa melanjutkan perjalanan lagi. Nah dari situ Medan udah lanjut tuh, Medan, Jambi, Medan, Riau, Jambi, Palembang, Lampung sampai ke Jakarta. Nah itu saya butuh perjalanan kalau nggak salah itu hampir 1,5 bulan perjalanan. Karena kan sambil jualan. Dan maksudnya dari rumah, jadi siapa yang ngirimin kopi dari rumah? Ibu Jadi selalu. ini Jadi kalau habis diizinin nih sama ibu nih. saya selalu minta izin walaupun kalau saya bilang pertama sama ibu, abang mau keliling Indonesia kayaknya itu nggak bakalan dikasih itu nggak bakalan dikasih. Tapi saya ngasih tahu ibu tuh kayak, jadi saya nggak ada tujuan Om, dari rumah tuh kepikiran wah untuk keliling Indonesia, untuk ke Maroke itu nggak kebayang sih. Bayangan saya itu sampai Jakarta ya udah keren banget. Sampai Jakarta tuh kan udah jauh banget, effort banget di anak umur 20-an ya. Umur baru 20 gitu udah touring ke Jakarta sendiri kan kayak wah ini keren banget gitu loh. Nah jadi saya step by step ngabarin ibu dari Medan misalnya, Mak abang mau ke Pekanbaru misalnya, abang mau ke Pekanbaru. Berapa jam? Oh paling 1 hari Mak, paling 12 jam misalnya gitu kan. Oh ya udah hati-hati. Nah besok ke Jambi saya tetap ngabarin lagi. Jadi ibu orang tua saya nggak khawatir. Nah itu step by step sampai saya ke Papua pun masih saya kabari sampai pulang lagi. Jadi itu nggak ada tujuan. Jadi itu belum ada tujuan kayak mau keliling Indonesia. Jadi semua itu proses step by step. Karena saya kan penghasilan perjalanan itu dari hasil jualan kan. Jadi hasil jualan itu nanti untungnya tak pisahin untuk biaya bensin atau uang makan ya gitu aja. Nah, maksud aku memang dari awal jalan
langsung kepikiran jualan kopi deh gitu. Iya, dari rumah. Itu Udah. itu sebetulnya malam terakhir sebelum saya berangkat. Jadi ada teman nawarin kopi, "Jauh nih bawa aja nih kopi buat di jalan, nanti bisa buat dijual kan ada untungnya, nanti kamu transfernya terakhir aja," kata dia. Oh, modalnya. Iya. Modalnya transfer terakhir aja nanti. Oh, udah tak bawa aja kopinya. Gratis kan, bawa kopi gratis cuma 3 kilo gitu, 3 kilo. Saya jualin nanti modalnya berapa nih? Modalnya misalnya 400.000. Nanti tak transfer lagi ke teman. Nah, gitu terus step by step terus lama-lama ibu yang bantuin di rumah. Jadi waktu saya udah di mana ya? Udah di Lombok kalau nggak salah tuh. Udah di Lombok. Ya, udah di Lombok itu kopi udah dibawa sama di packing sama ibu semua. Terus saya bawa brand sendiri gitu. Nama kopinya Kopi Penjelajah. Oke. Jadi brand saya sendiri. Nanti di situ ada saya bawa 2 kopi, Arabica sama Robusta. Nah, kalau kopi itu habis dan saya udah nyampe ke Papua tuh, kan untuk ngirim lagi kopi kan sulit ya Mas. Butuh waktu lah pasti. Ya, karena ongkirnya sih kalah di ongkir gitu. Jadi kalau saya jual kopi 100.000 tuh kemahalan gitu. Iya. Jadi saya kerja di coffee shop. Saya cari coffee shop, saya kerja jadi apa aja Jadi sih, barista jadi waiters, jadi Apa barista, aja lah. jadi tukang masak, jadi tukang sapu. di Papua nih. Itu di Merauke. Di Merauke. Di Merauke. Jadi apa aja sih yang bisa dikerjain. Iya, iya, Tapi iya. saya biasanya nyari kerja tuh yang di fashion saya gitu. Yang memang saya senang gitu kan. Apalagi saya sambil bawa kopi, Iya. terus saya juga bisa kerja sambil belajar kan. Jadi Iya. step by step. Terus di Sorong tuh saya dulu sempat buka lapak kayak gitu. Di Sorong tuh. Di Sorong saya sempat buka lapak kopi. Itu saya punya alat kopi manualan. Jadi saya sambil jualan. Jadi kan mikir biasa malam tuh anak-anak cuma nongkrong, hahihi. Saya pikir, mungkin saya bisa pakai waktu ini untuk jualan sambil nongkrong sama teman-teman gitu. Jadi banyak sih survive. Jadi nggak cuma jualan kopi kan. Saya dulu sempat jualan tembakau gayo tuh, pernah dengar nggak ya? Tembakau gayo, tembakau terus saya jualan tas. Itu Noken Papua. Iya. Noken Papua saya beli di Papua, saya jualnya di Sulawesi, di Jawa, di Kalimantan. Iya. Karena kalau jual di Papua orang Papua ada banyak. Jadi saya jualnya di luar. Iya. Saya beli dulu, bawa nanti simpen, nanti keluar dari Papua buat jualan. Terus kalung, gelang itu saya rajut semua sendiri. Saya beli bahan, saya rajut, belajar merajut di Papua kan sama ada maci-maci di situ saya minta ajarin. Jadi saya udah bisa ngerajut, terus saya tinggal beli bahan aja. Beli bahan kan lebih murah gitu. Terus saya bikin sendiri itu buat dijual ke teman-teman Vespa atau teman-teman tongkrongan di daerah-daerah yang saya singgah. Ini bikin ngiri asli. Survive. jadi sebenarnya aku mau coba gali lebih jauh sih. Oke. Maksudnya apa yang ada di pikiran Dek Jau sejak kapan gitu? Ibaratnya kan Dek Jau berpikir udah umur 20 mau coba ke Medan dulu deh gitu. Ini kan something yang mungkin ya udah lakuin aja dulu gitu kan. Nah ini tuh dimulainya dari kapan sih sebenarnya? Saya tuh nggak ada. Saya setiap touring itu kalau di pertama-pertama tuh saya nggak punya plan. Saya nggak punya plan, saya nggak punya tujuan, saya nggak punya misi. Yang penting saya keluar aja. Jadi saya ini salah satu pemuda daerah Aceh gitu yang nggak tahu mau ngapain gitu di kampung. Karena biasa kita daerah tuh kalau mau kerja kan kalau nggak PNS jadi polisi atau jadi tentara itulah pilihan-pilihannya kan. Dan saya bukan di dunia itu gitu loh. Dan di Aceh banyak tuh anak-anak muda biasa kayak kan gitu. kita ya udah di daerah, bukan cuma di Aceh gitu, di daerah-daerah gitu ya. Kalau nggak jadi PNS ya jadi anggota TNI atau Polri atau apa gitu kan, usaha lain gitu. Nah saya itu bukan di fashion itu gitu. Jadi saya coba tadi sempat kuliah di Aceh, terus nggak sanggup. Nggak sanggup dan saya ngobrol sama orang tua untuk memutuskan pengen ke Jogja. Pengen ke Jogja karena sebelum saya touring saya pernah ngerantau di Jogja, bukan ngerantau sih jatuhnya. Kayak saya jalan-jalan di Jogja tapi lumayan lama gitu, 7 bulan. 7 bulan saya sempat stay di Jogja 2016, terus saya balik ke Aceh 2017 itu saya mulai touring kan pertama. Jadi tujuan pertama itulah kayak yang tadi saya bilang ke Medan. Itu nggak ada plan harus saya ini harus proper. Sampai hari ini bikin coffee shopnya nggak kebayang. Nggak kebayang. Sampai terkenal kayak sekarang gitu. Jadi emang ya saya pengen ngerasain survive gitu loh. Jadi yang tadinya mungkin manja banget di rumah gitu kan. Jadi
saya ngerasain oh kayak gini ya cari duit. Jadi untung 5.000 dari kopi, atau biasa kalau saya jual kopi itu kayak jual kopi 35.000 gini ya. 35.000 per pack kecil gitu. Nanti ada yang ngasih duit 50 gitu. Sedangkan 35 aja saya udah ada untung gitu kan. Jadi kan untung-untung yang lebih dari teman-teman partisipasi, teman-teman yang beli kopi. Nah, duit itu saya simpan buat bensin lah, buat uang makan atau uang rokok di jalan ya gitu. Tapi pulang nggak sih? Maksudnya? Nggak pulang itu. Nggak pulang itu? Itu pergi 2017, pulangnya cuma sekali itu aja. Dan saya pulang, momen saya pulang itu pas di hari Lebaran Haji, Lebaran Idul Adha tuh. Setiap tahun? Enggak, yang saya pulang finish saya itu kan rumah. Finish saya itu enggak, gitu. finish saya itu rumah. Sebetulnya kalau kadang ada teman-teman pergi touring kayak dari Sabang sampai Merauke, berarti finishnya Merauke gitu. Nah kalau saya itu menganggap finish saya itu adalah rumah, start saya rumah, finish saya rumah. Jadi sampai rumah lagi? Sampai rumah lagi ya di 2019 itu pas di momen hari Lebaran. Jadi orang tua saya tuh mau sholat Id. Saya nyampe ke rumah tuh subuh. Paginya itu orang tua semualah keluarga tuh pada mau sholat Id. Dan saya nyampe di situ. Jadi langsung tuh waktu saya nyampe, saya masih banyak ada dokumentasinya. Jadi kayak tanda keselamatan gitu, kita dipakein beras, disemprotin beras gitu, tanda keselamatan lah tandanya itu. Pakai adat Aceh lah. Ternyata adat itu nggak cuma ada di Aceh, misalnya teman-teman daerah lain mungkin masih ada. Itu pas saya pulang. Dulu itu berangkat dari saya cerita perjalanan yang berangkatnya ya, lewat mana rute-rutenya. Jadi saya masuk kan dari Sumatera ya, Sumatera, Jawa, Bali, ke Lombok, terus ke Bima itu itulah NTB, terus ke NTT nyisir semua sampai Timur Leste, sampai Pulau Alor juga. Terus dari Kupang itu saya lanjut lagi ke Maluku, dari Maluku saya lanjut lagi ke Papua. Papua bagian, kalau sekarang Papua Selatan kan Merauke. Nah dulu tuh masih Papua sama Papua Barat kan, 2 provinsi. Nah dari Merauke saya naik pesawat Hercules dulu. Karena kita tuh nggak ada akses perjalanan kan, nggak ada akses kapal untuk ke tengah pulau gitu, di tengah-tengah gunung gitu. Jadi aksesnya cuma naik pesawat Hercules karena belum ada jalan gitu. Nah dari situ saya pindah ke bagian utaranya, Jayapura, Biak, itu masih di Papua Barat, terus Papua Barat, terus ke Halmahera, Maluku Utara, Ternate, terus ke Sulawesi ke Kalimantan, baru saya turun lagi ke Semarang. Jadi saya nyisir garis pulau aja, garis pulau semua. Dan kemarin habis Vespa World Day, saya nyelesain 3 provinsi yang belum kemarin. Iya 3 provinsi. Sulawesi Tenggara itu Kendari, terus Kalimantan Utara sama Kalimantan Timur. Kalimantan Utara itu saya kemarin pas masuk yang paling ujungnya tuh ke Pulau Sebatik. Pulau Sebatik itu yang perbatasan rumah, mungkin yang pernah lihat perbatasan rumah setengah Indonesia, setengah Malaysia. Jadi dalam satu rumah tuh punya 2 negara mereka. Nah itu di Pulau Sebatik. Itu Pulau Sebatik itu juga menarik banget untuk bisa kita nyampe ke sana gitu. Kita nyebrangnya naik perahu kecil. Jadi motor kita cuma naik 1 biji doang, udah motor kita, selebihnya warga cuma berapa orang. Itu kita naik perahu tuh kayak nama daerahnya Sungai Ular. Jadi sungainya tuh emang wah kacau, seru banget kayak di film Anaconda. Tapi seru banget gitu loh. Aku yakin di setiap daerah ya, maksudnya kalau pengalaman aku touring atau jalan aja pasti menemukan ini ya, apa visi-visi atau pemikiran sendiri ya, kayak kita ngomong sama diri kita sendiri. Iya gitu. pasti itu banyak hal. Dia mungkin cerita sedikit kayak tadi kan lanjut cerita yang tadi kan di perjalanan saya kan nggak punya pemikiran apa-apa untuk ngapain gitu ya. Nah ternyata ketika saya udah melakukan perjalanan, saya tuh menciptakan misi Om. Jadi setiap justru pas melakukan perjalanan, pas udah di perjalanannya gitu, karena saya mikir semua orang bisa touring gitu loh, tapi nggak semua orang punya pengalaman yang sama kan di perjalanan. Makanya saya cari Om misi-misi apa gitu yang harus saya selesaikan di perjalanan. Jadi misi-misinya itu yang nggak pernah saya rasakan di Aceh gitu, tentang toleransi antar umat beragama misalnya, suku adat budaya orang-orang yang nggak pernah saya tahu gitu. Karena kan saya orang daerah gitu, orang daerah dan di kampung. Di Aceh lagi dengan kita kan di sana mayoritas Muslim gitu. Dan ketika perjalanan dulu itu yang paling saya genggam erat itu adalah saya belajar tentang toleransi antar umat beragama. Itu
saya banyak belajar itu di NTT. NTT sama di Sulawesi Utara, di Manado. Iya. Nah itu saya banyak belajar tentang gimana sih tentang toleransi, karena kan saya sampai punya bapak angkat om di NTT. Jadi saya diajari sama mereka tentang gimana sih cara kalian, cara kita bersosialisasi sama orang-orang baru. Karena waktu saya masuk NTT om, anak-anak Vespa itu belum terlalu rame gitu. Jadi setiap kota itu kita kalau mau singgah, kan dulu saya nggak di penginapan om. Jadi di rumah-rumah warga. Jadi di situ kita interaksinya aman gitu semua. Dan saya pernah di NTT itu saya pernah disuruh sholat sama Opayos. Jadi Opayos itu bapak angkat saya. Tapi dia udah almarhum kemarin, dan saya kemarin udah ke NTT lagi. Yang ketiga kalinya saya ke NTT, dia udah almarhum. Saya sempat mampir ke kuburannya, sempat saya bakar lilin juga di kuburannya. Dan dia itulah yang ngajarin saya tentang toleransi yang luar biasa. Gitu. Oma saya baru 2 hari kemarin saya habis komunikasi sama Oma. Oma nanya saya apa kabar, sehat, saya bilang ya. Nah itu dia salah satu orang yang ngajarin saya tentang toleransi tadi. Terus ada lagi anak-anak muda om. Kita kan mikir anak muda ini kalau di tongkrongan kan agak ekstrim ya om. Iya. Agak ekstrim. Nah saya pernah ngerasain di Larantuka. Larantuka kan ujungnya Flores itu. Maumere Larantuka. Di Larantuka tuh ada teman-teman kita tuh nongkrong rame-rame. Jadi pas nongkrong tuh biasa tongkrongan anak muda om, malam tuh kan, aduh bagati ke malam kan. Terus di malam itu om, saya disuruh motong ayam. Disuruh motong ayam. Kan saya mikir ya, kenapa harus saya gitu yang motong ayam? Kenapa harus saya? Kenapa enggak orang abang aja yang tuan rumah gitu kan? Tapi dalam hati saya gitu, kenapa harus saya gitu? Terus saya datang ke belakang, dipanggil kan, jauh datang ke belakang dulu bentar. Kita habis nangkap ayam, kita mau bakar ayam gitu. Kamu aja yang potong lah. Kenapa harus saya bang yang potong? Saya ngobrol. Enggak, jauh ini kita biar ngikutin agamamu. Jadi kita 11 orang di situ, 10 orang yang Muslim, 10 orangnya mereka apa? Di sana di NTT Katolik apa? Saya lupa. Katolik. Saya sendiri Muslim. Dan karena ngikutin agama saya, kan saya heran gitu ya. Wah ternyata segininya loh antusias teman-teman untuk ngejaga saya gitu. Makanya saya merasa ternyata emang luar biasa juga perjalanan saya ini. Saya bisa belajar tentang toleransi yang dulu di Aceh saya nggak pernah belajar. Jadi ketika saya di jalan saya bisa tahu sendiri gitu. Tentang sosialisasi juga, interaksi kita, attitude kita terhadap orang-orang daerah kan pasti beda-beda ya. Ini daerah ini sopannya beda, daerah sana sopannya beda kan, beda-beda daerah, beda bahasa juga beda semua gitu kan. Dan saya harus belajar untuk bisa menyesuaikan diri ketika saya singgah di kota A dan kota B, kota C selanjutnya gitu. Jadi saya belajar pelan-pelan semua. Nih kalau ibaratnya perjalanan Dek Jau dia udah menempuh S2 gitu. Padahal dia nggak kuliah kan, dia nggak lanjutin. Karena kan pada dasarnya kita kehidupan itu tuh gimana caranya kita mengenal manusia ya. Betul, saya merasa kayak gitu juga. Iya kan? Jadi apa yang kita pelajarin di kampus dan apapun itu sebenarnya baru bisa kita praktekin atau kita tahu, kita memahami atau enggak ketika kita berinteraksi di dunia kerja. Karena di dunia kerja akhirnya kita banyak menghadapi problem. Betul. And then kita mulai ngerti gimana cara understanding manusia yang lain gitu. Betul, dan aku rasa dari perjalanannya Dek Jau karena pindah-pindah dan memahami Indonesia banget, menurut gua S2 udah. S2 saya itu berarti sertifikatnya Sabang sama Merauke. S2. S1-nya Sabang, S2-nya Merauke. Jadi ya gitu ya, karena gue yakin banget ya di setiap perjalanan, apalagi di tempat orang ya kan. Betul. Kayak kita understanding gimana ngebawa diri kita. Di tempat orang kan yang orang baru banget kita kenal. Iya. Sebelumnya kita nggak kenal. Gitu. Ya ampun, gue kan baru banget kita kenal dan kita langsung bisa jadi keluarga gitu. Iya. Kan kembali lagi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung itu ternyata berlaku banget gitu loh. Yang kata-kata itu saya dengar dari kecil ya. Iya. Ternyata waktu saya di jalan, saya ngerasakan, ternyata kata-kata itu, pepatah kata itu berlaku banget gitu. Dan saya merasa juga ketika di perjalanan, saya merasa jangan pernah merasa jadi raja di daerah orang. Karena kan gini, ada pepatah kata juga bilang tamu itu adalah raja.
Tapi iya tamu itu adalah raja, tapi kita jangan pernah merasa jadi raja di waktu kita singgah itu. Karena kembali lagi attitude. Karena ketika kita terlalu menjadi pengen diraja-rajain di satu tempat kan, pasti tuan rumah juga wah ini anaknya gitu. Makanya saya selalu ngejaga hal itu di perjalanan dulu. Karena saya jumpa kan nggak cuma yang seumuran saya, jumpa sama orang udah tua banget gitu loh. Jumpa sama emang bapak-bapak gitu, anaknya udah seumuran saya malah. Jadi bermacam model, bermacam ragam orang yang saya jumpai di perjalanan. Banyak banget dengan berbahasa yang sangat beda-beda gitu loh. Kadang satu kampung ini bahasanya beda, kampung lain bahasanya udah beda lagi. Ada gitu. Dan gimana caranya bisa survive di tempat orang ya, terus diterima gitu. Iya, alhamdulillahnya selalu diterima dengan lapang dada oleh teman-teman gitu ya. Ada nggak sih pengalaman yang aduh kayaknya ada susah nih gue nih gitu. Ada, itu ada yang susah itu Om, maaf banget nih saya beberapa sering juga sih cerita ke teman-teman. Itu 2018 itu habis Om pernah dengar kasus bom gereja di Surabaya nggak? 2018 itu. Nah, posisi itu waktu kasus itu kan saya lihat di berita. Itu posisi saya di NTT Om. Posisi saya itu di Desa Pemburu Paus di Lamalera. Saya ditangkap di sana Om. Saya dikira teroris. Karena waktu digeledah ini orang Aceh waktu digeledah lihat KTP kan, wah ini orang barat. Nah mungkin kayak gitu semua. Pokoknya saya itu ditangkap, saya digeledah semua. Cuma kan kembali lagi Om, tujuan saya baik, saya nggak ada niat jelek, saya komunikasi bagus. Ketika saya ditangkap kan, ditahan sih bukan ditangkap Om, ditahan. Saya nggak boleh lanjut jalan, harus ada yang jemput. Nah jadi ya udah digeledah. Saya ingat banget tuh saya kan pakai eKTP ya. Nah, eKTP saya itu dibilang palsu. Dibilang palsu, tapi saya nggak ada juga yang kayak kecewa sama teman-teman yang orang daerah yang nangkap saya itu gara-gara saya dituduh. Misalnya bukan dituduh tapi dicurigai mungkin ya. Dicurigai saya teroris. Jadi sampai saya ada yang jemput dan mereka tuh semua minta maaf. Semua minta maaf karena NTT, misalnya di NTT itu emang daerah yang saya tuh tahu banget gimana Om mereka itu di kampung mereka gitu, dan mereka itu sangat open gitu ke orang-orang baru gitu. Nah, kenapa saya ditangkap? Karena mereka dapat info kalau ada teroris katanya mau masuk ke NTT gitu. Nah, itu satu. Yang kedua juga ada. Kedua saya di perbatasan Timur Leste Om, di Atambua saya ditangkap juga sama polisi tapi. Saya juga dicurigai. Dicurigai karena kan barang-barang di motor banyak gitu kan. Ya saya dengan lapang dada aja. Monggo diperiksa semua. Saya di perjalanan aja dulu bawa SKCK Om. Bawa SKCK, ijazah SD SMP yang dilegalisir KK semua saya bawa buat karena sempat ada pemikiran mungkin nanti kalau nyampe Jakarta kerja kali ya gitu. Kerja gitu. Jadi ternyata itu nggak kepake. Ternyata itu nggak kepake. Ya udah. Jadi map saya itu isinya sertifikat semua Om. Sertifikat oleh-oleh dari teman-teman komunitas gitu kan atau dari daerah gitu. Jadi nggak pakai. Nah, itulah hal yang dulu di perjalanan itu 2 kali saya di NTT yang termasuk dicurigai ya. Itu hal yang agak lumayan yang nggak pernah dirasakan. Tapi kembali lagi karena tujuan saya itu baik. Tujuan saya, kenapa saya mau ke Desa Pemburu Paus itu saya mau silaturahmi sih Om. Saya mau silaturahmi ke Desa Pemburu Paus itu karena ada rumah duka. Jadi kita lagi teman saya itu nitip barang-barang harus dibawain gitu kayak lilin. Saya disuruh bawa lilin, suruh bawa tembakau. Itu buat nitip ke ayahnya almarhum, ke opa, ke ayahnya almarhum. Terus ya udah, jadi singkat ceritanya saya ditahan. Sampai saya dijemput sama desa bawah yang nangkap saya itu desa atas. Jadi desa atas sama desa bawah ini beda dia. Nah, desa bawah ini yang Desa Pemburu Pausnya. Itu mereka yang masih ada hari barter Om. Jadi yang dari atas tuh bawa sayur, yang dari bawah itu bawa ikan. Jadi ada hari mereka itu masih ketemu dan di pasar itu masih ada barternya. Itu di nama pulaunya entah mau Meri, Larantuka, Lembata, Pulau Lembata. Nama desa yang Pemburu Paus itu Lamalera namanya. Ada nggak sih kayak foto-fotonya lengkap, gitu? Semua ada lengkap. Dan ini gini, background
gini kalau Dekjau mau cek. Naruhnya. Nggak naruh sih, kan udah langsung dari album. Oh, dari albumnya. Udah langsung dari tiap album. daerah. Jadi misalnya Dekjau mau ke Desa Pemburu Paus. Ini udah tuh ceritanya semua. Nah, ini Desa Pemburu Paus. Ini nanti masukin ke ini nih. boleh. Ini di Desa Pemburu Pausnya nih. Ya, tuh dia. Ini Dekjau ceritain di Instagramnya Dekjau nggak? Belum semuanya juga. Enggak. Kalau yang hal-hal kayak gini saya jarang posting. Tapi paling cerita-cerita ke teman-teman sama saya juga kasih lihat aja. Karena di posting juga susah juga ya. Kadang ada beberapa hal yang nggak boleh diposting, mungkin agak sensitif gitu. Saya lebih menjaga itu aja sih sebetulnya. Biar nggak ribet. Biar nggak ribet. Iya. Emang ada postingan-postingan yang cuma saya suka simpan aja gitu. Terus banyak hal juga yang di perjalanan saya tanpa sengaja juga bisa tahu tentang sejarah, misalnya Perang Dunia Kedua itu. Coba dulu di sekolah saya nggak diajarin tuh ada Perang Dunia, tapi ketika perjalanan di ternyata di sini ada monumen Perang Dunia Kedua sampai kereta apinya, mobil tanknya masih ada, mortirnya masih banyak. Jadi saya bisa tahu ya di perjalanan di sekolah saya nggak diajarin nggak diajarin itu. Jadi emang apa ya? Ini guru terbaiknya adalah ini ya. Hukum alam ya perjalanannya Dekjau. Betul gitu. Om. Saya merasa bersyukur sih. Saya bersyukur di umur kemarin itu saya bisa jalan-jalan. Karena takutnya kalau misalnya di posisi sekarang ini mau jalan-jalan kan saya udah harus mikir kerjaan, harus mikir pengen nikah juga nanti kayak. Oh pengen ternyata. pengen lah, masa jalan-jalan terus ya. Jadi kayak gitu kan, masih beruntung banget saya bisa. Tapi tetap sampai sekarang masih jalan, tapi by project Om. Sekarang ini saya kalau touring kayak ada panggilan teman-teman, misalnya mau touring nih, mau touring, misalnya Elders mau touring ke mana, misalnya ke Aceh misalnya, atau ke NTT atau ke Bali, Lombok gitu. Jadi saya bikinin rute Om. Saya bikinin rutenya misalnya singgah di mana, berapa jam perjalanan, itu tugas saya. Terus saya jadi tour guide. Road captain sama saya jadi talent. Nah, biasa kan kalau bawa brand kan kita pasti ada feedback buat brand. Itu masuknya ke ini saya Instagram media saya. Dan talent mungkin nggak cuma saya satu orang, kadang ada beberapa. Bisa ajak teman-teman. Bisa ada teman-teman. Dan ini sudah berjalan berapa lama Dekjau berpikir untuk ini gua kayaknya jadiin media terus paling nggak bisa monetize dari apa yang Dekjau. Udah lama sebetulnya Om. Kalau dulunya saya nggak mau yang idealis aja sih, nggak mau yang touring rame-rame kan. Jadi saya tuh bikin project sendiri, kayak saya bikin proposal sendiri, ngajuin ke siapapun itu untuk touring ke Sulawesi misalnya atau ke Kalimantan. Nah dengan waktu 1 bulan misalnya atau 2 bulan, tapi sendiri gitu. Kalau sekarang ini project teman-teman. Karena ada teman-teman yang pengen touring juga gitu, tapi mereka nggak mau yang ribet gitu ya. Berarti biasa mereka manggil saya gitu. Berarti udah bisa dikatakan lebih profesional dong ya sekarang. Profesional. Iya kan? Maksudnya saya harus jadi profesi kan. Betul. Karena Dekjau punya pengalaman dan punya channel ya di setiap provinsi punya link gitu. Jadi kalau misalnya kita belum jalan ini pun saya bisa nelpon teman-teman partisipasi di sana, dan biasa saya juga harus melibatkan teman-teman. Kalau emang kita di sini bawa sponsor, saya harus ada feedback juga buat teman-teman daerah. Nah, itu saya utamakan juga, karena ketika kita merepotkan mereka, tapi kita dapat keuntungan. Nah mereka di sana capek aja gitu, nggak dapat keuntungan. Biasanya saya ada kasih fresh money dikit atau apapun itu untuk partisipasi aja, karena kita jalan pakai sponsor kan. Makanya itu saya jaga biasanya. Ngejagain itu ya. Ini Agustus, ini Juni ya. Juli itu saya nanti ada ke Sulawesi Selatan, touring keliling 360-nya Sulawesi Selatan, Makassar, Toraja, nanti ke Palopo, turun ke Siwa, turun ke Wajo, terus ke Selayar, terus habis Juli itu Sulawesi, berarti terus kalau jadi ke Medan yang tadi kita bahas KBSS itu, terus Agustus itu kita ada Independence Journey itu sama teman-teman Jakarta juga, itu ke Sumatera Barat, keliling 360 Sumatera Barat. Nah, itu masih di plan nih sekarang. Kalau nggak Sumatera Barat, mungkin dari Sumatera Barat ke Medan, atau nggak dari Medan ke Aceh, itu lagi di plan juga.
Iya. Terus Agustus, September itu kalau jadi ke Aceh. Iya. Ya itu masih progres. Jadi Sibuk ya Dekjau ya. akhir Maksudnya tahun, akhir tahun iya, awal tahun mah tiduran aja Om. gitu ya. Jadi dari mulai perjalanan ke Medan, akhirnya sampai Akhirnya bisa sekarang sampai ya. keliling. Udah Nggak ada kebayang saya bisa udah nggak keliling. kebayang ya, Nggak ada. kayak gini Saya ya. tuh nggak kebayang bisa keliling Indonesia aja karena saya ini orang yang culun banget Om. Saya ini yang maksudnya ya Tapi lumayan serem sih potongan sih Dekjau. Nggak culun lah. gondrongnya aja nih Om. Ya karena hal yang belum pernah saya rasakan kan kembali lagi saya belum pernah ngerasain hal-hal yang di luar yang ada di Aceh gitu. Saya dulu cuma hidup di lingkaran merah itu aja, lingkaran itu aja dan ketika saya keluar saya bisa tahu ternyata dunia luar tuh kayak gini ya. Nah tapi alhamdulillahnya saya bisa mengontrol diri sendiri gitu. Gitu ya. Di umur segitu, umur segitu gue tahu sendiri anak Iya, muda ya. iya. Nah, Dan sekarang udah ngerasa decision yang pada waktu itu bener lah gitu. iya alhamdulillah. Banyak belajar lah pokoknya. Belajar terus sampai sekarang juga masih saya belajar terus. Tapi tetap misi yang sama. Saya kalaupun touring sekarang walaupun touring diajak sama teman-teman misalnya kayak M-Project-an itu, tetap misi saya tetap terus berjalan. Misi untuk belajar budaya, suku, adat, budaya, toleransi, mistis itu hal semua yang saya pelajari. Gitu ya. Mistis itu juga paling banyak yang saya pelajari juga. Iya. Untuk sekedar tahu sih sebetulnya. Iya, iya. So, daerah ini bagi orang yang percaya. Saya juga nggak percaya banget, tapi untuk kita percaya untuk menghargai teman-teman daerah tersebut aja. Urusan. Ada nggak sih Dekjau kayak begitu di perjalanan, aduh ini kayaknya salah banget nih gue di sini nih. Itu rasanya konflik sama diri sendiri sih. Oh gitu ya? Ada juga fase kita konflik sama diri sendiri itu selama 2 tahun siapa sih yang nggak gabut Om? Siapa sih yang nggak rindu orang tua di rumah? Oh gitu? iya. Siapa sih yang nggak rindu tongkrongan di kampung gitu kan? Iya. Nah itu ada fase yang saya itu konflik sama diri antara waktu diri sendiri sama motor Om. Motor lagi nggak enak-enaknya, cuaca perjalanan lagi kacau-kacaunya, overthinking yang berlebihan. Kan pasti ada ya di perjalanan kayak gitu. Tapi nanti ketika nyampe lagi ke tempat teman-teman, tongkrongan asik, nah itu lupa lagi. Tapi saya tetap selalu komunikasi sama orang rumah. Iya. Itu hal yang paling wajib. Saya selalu nganjurin ke teman-teman touring, kemanapun touring, yang paling utama dilakukan itu selain prepare motor adalah izin. Oke. Izin sama orang tua. Kalau yang sama anak mudanya gitu. Iya. Apalagi Penting yang lah perjalanan itu nomor 1 sih yang paling penting. Selain kalian harus prepare motor kalian, malah saya tuh jarang prepare motor, yang penting izin dulu. Iya. Itu yang paling utama, karena biar orang tua nggak khawatir kan. Orang tua nggak khawatir di rumah, jadi kita terpantau. Saya dulu sempat download aplikasi ini loh, aplikasi untuk track kita lagi di mana. Jadi orang tahu. Gitu. Saya download aplikasi itu cuma khusus saya sama ibu. Oh, Jadi ibu saya pantau saya di perjalanan. Kalau sekarang kan kita bisa share live gitu. Iya. Nah kalau dulu itu dia download aplikasi itu. Jadi saya singgah di mana sampai kalau motor saya itu perjalanan saya berhenti, ibu nelpon. Lagi ngapain bang? Enggak, lagi santai, lagi ngerokok. Mak abang jalan lagi gitu. Jadi ibu saya juga mengenal Indonesia juga karena saya. Dan misi-misi saya itu kan saya selalu cerita ke orang tua. Nah, mak abang hari ini dapat ini yang saya bilang motong ayam tadi itu kan saya seumur hidup belum pernah motong ayam. Jadi saya nelpon saya nelpon mama saya tuh malam mau nanya cara motong ayam gimana. Jadi saya selalu apapun yang terjadi itu komunikasi pasti sama orang tua yang paling utama. Jadi ibu nggak khawatir dan saya di perjalanan merdeka gitu. Nggak kepikiran ada ibu khawatir ya. Jadi aman saya jadi bebas merdeka gitu loh, bebas merdeka saya mau ngapain aja, mau singgah di mana aja, aman gitu, nggak kepikiran. Menarik banget ya. Udah berapa menit? 35. Panjang banget lagi. Enggak, tapi ini something yang maksudnya gue dengerin cerita Dekjau tuh kayak gue diajak touring dong. Kayak gue wah ini
ke daerah-daerah dengan budaya-budaya, gue kayak ngebayangin sendiri apa yang dilakukan Dek Jau gitu. Dan Iya betul. menurut Rumah adat aku- gitu, saya seneng banget rumah adat. gitu ya. Nah, masuk rumah adat dan saya harus tahu nih di rumah adat ini selain mereka punya rumah adat, mereka punya cerita apa nih atau Iya. punya cerita rakyat apa di daerah tersebut gitu. Sampai situ saya telusurin. Ini sampai kapan sih Dek Jau yang menurutmu perjalanan kamu nih? Saya nggak tahu dan saya ini sekarang lagi bikin project yang tadi saya mau Apa cerita. tuh? Apa? Aduh saya belum pede sebetulnya tapi Iya. saya harus kemarin waktu acara BBQ Red saya baru jumpa orang Bandung dan Ya. kayaknya ada pintu nih untuk saya masuk. Ya. Saya pengen lakukan perjalanan dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos. Nah, jadi pengen keluar negeri sekali tapi bawa Vespa dari Indonesia gitu. Cuma ribetnya saya harus urus karnet, SIM internasional, motor harus pajak semua ya, aman gitu. Ya. Tapi itu plan A yang paling pengen saya bikin. Nah, ada plan B itu saya pakai motor di Malaysia. Plan C itu saya bisa pakai di Malaysia terus flight lagi ke Thailand saya riding lagi. Cuma kayak kurang aja gitu. Gue panggilin deh supaya project kayak ini bisa terwujud. Saya udah bikinin rutenya semua, Om. Nah, nanti kita diskusi. ada temen gue dan gue ketemu di Itali gitu. Orang Jadi, Indonesia tapi. orang Indonesia dan dia udah mengalami fase itu. Susah-susahnya kayak apa gitu. Iya, betul. Jadi kita invite ya Yohanes ya. Boleh. Nes. Jadi dari obrolan Dek Jau di Passion Journey kali ini gue invite salah satu teman gue yang pernah melakukan perjalanan yang Dek Jau mau coba juga gitu dan Pas banget gitu. iya di Pas di banget. Passion. Jadi aduh Pas gue banget kayak gitu. merasa seneng banget akhirnya bisa mempertemukan kalian Yohanes dan Dek Jau. Silakanlah ngobrol, gue bingung. Gue soalnya kayak touring, gue towing aja dah. Gue towing dulu touring gitu kan. Jadi ini gue ketemu dia di Itali ngejauh. Serius? Jadi pas kemarin sama kakak kita ke Itali, terus tiba-tiba muncul lah Yohanes, gue pengen ke Itali tadi naik motor. Iya. Oh, tapi gue nggak bisa naik motor. Pas gue denger ceritanya, wah ini sih keren nih gitu dan. Tapi itu naik motor. Naik motor, naik Vespa Super 1974. Ke sana berarti. Nah ini ceritanya. Lanjut. Silakan Nas. Jadi gimana ya? Jadi asal muasalnya tahun lalu, September tahun lalu 2023. Ya. Gue melakukan perjalanan tanggal 15 September 2023. Itu startnya dari rumah di Tangerang Selatan, terus menuju ke Lampung sampai Lampung Barat lah lewatnya. Jadi Lampung, Krui, Bengkulu, Muko, Padang, Bukit Tinggi, Arah ke Aceh nih. Pekanbaru, Dumai. Oh, mau nyebrang ke Malaysia dulu, ya. Kalian yang ke Aceh itu. Nah nanti kalau Aceh itu keduanya. Jadi sampai di Dumai motor gue bermasalah, bukan bermasalah, tapi sudah dicop, sudah disobek karnenya dan segala macamnya. Ternyata regulasi dari Dumai, penyeberangan dari Dumai Malaysia itu berubah total. Akhirnya gue sempat yang gue telepon bini gue telepon nyokap gue bilang gue nggak jadi berangkat nih, gue bilang gitu. Kenapa? Regulasi berbeda, aja merinding gue kalau cerita itu. Kenapa? Iya udah nggak ada lagi. Wah anjrit. Sementara Batam gue udah pernah coba. Sebelum gue berangkat gue cek ke Batam. Batam udah nggak ada juga regulasi. Mana lagi? Gue tanya lagi sama orang Dumai. Mana yang bisa? Ada pak, katanya Tanjung Balai. Yakin nggak? Belum tahu pak. Tanjung Balai itu di mana? Tanjung Balai Asahan. Iya, tapi ke Malaka dia nyebrangnya. Iya betul. Malaka. Tanjung Balai Asahan. Ada nggak? Belum tahu pak. Ih gue bingung dong. 3 hari terlunta-lunta gue di Dumai. Terus ada teman Dumai juga kebetulan infoin, udah lu stay di sini dulu untuk nungguin kapal. Dapat kabar dari teman-teman Vespa, ada, berangkatlah ke Tanjung Balai Asahan. Tanjung Balai Asahan, berangkat,
benar bisa nyebrang ke Malaysia. Ya berarti sesuai rute saya ini. Tadi gini Om, saya potong dikit ya cerita saya di Iya, sini yang mau kayak gitu juga. Tadi saya udah nulis rute, tapi yang bagian Malaysia dulu. Terakhirnya itu baru saya tulis cuma buat pengingat saya aja nyebrang lewat mana. Tadinya itu info pertama itu lewat Dumai, terus dapat info nggak bisa. Terus info selanjutnya itulah di Asahan. Nah itu Tanjung Balai Asahan bisa. lewat sana bisa ya? Betul, Tanjung Balai Asahan bisa. Jadi kita motor sama orang terpisah ya. Ini motor Nggak dia bisa apa yang jadi satu. dikirim? Enggak, naik kapal juga. Naik kapal kayu. Kita naik kapal feri. Terpisah. Jadi portnya pun berbeda. Jadi kalau di Indonesia Karena tuh gimana Om ya? karne pengurusan karne motor wajib sama. Jadi STNK, BPKB wajib sama, termasuk sama pasportnya itu harus sama tuh surat-surat kita. Nah itu yang kemarin Dekjo baru dapat info untuk bikin karnet. Katanya lewat Om Rifat bisa katanya. Ya Bisa lah, ini ya. Bisa. Iya. Betul. Betul. Jadi yang penting motor kita tuh wajib sama ya. Maksudnya dengan surat-surat menyuratnya wajib sama dan motor kalau bisa hidup lah. Jangan sampai enggak gitu harus karena hidup juga. nanti mungkin Indonesia masih bisa gampang untuk bilang nggak masalah atau apa gitu. Tapi takutnya di negara berikutnya biar safety. Saya pengen kayak gitu juga biar di negara berikutnya akhirnya jadi masalah buat kita, jadi jelek-jelekin negara kita juga itu kayak gitu sih. Terus dari sana Akhirnya masuk Malaysia nih. Malaysia Malakanya. Dari Malaka ambil motor, teman-teman Malaysia mau masuk Singapura. Sorry Om, berapa lama nyebrang dari Tanjung Balai Asahan. Oh enggak cuma 8 jam. 8 jam. Motor kita juga barengan. Ya, enggak, kalau motor biasanya misalkan Minggu kan mereka libur motor. Jadi hari Senin berangkat pagi hari, besoknya baru nyampe. Gitu. Motor kita nggak di packing kayu paket gitu. Enggak. Utuh gitu aja. Ada utuh gitu aja. Terus kita naik ferry biasanya hari Selasanya aja karena biar sama-sama bisa jemput motor gitu. Tapi agak jauh tuh antara portnya ferry sama motor, jauh. Nggak apa-apa sih. Wah, jadi ini nih saya butuh. tambah semangat ya. Iya, saya kemarin itu Om, saya nggak tahu mau tanya ke siapa gitu ya. Saya nggak tahu mau nanya ke siapa, kalaupun apalagi kan Om juga Vespa ya. Yang tadi pun saya pernah ngobrol mereka naik moge, atau motor-motor lain atau mobil gitu kan. Nah kalau Vespa ini baru saya ada pas banget lagi nih. Biar saya aja jadi yang nanya-nanya gimana nih. Enggak lah, ntar gue juga mau nanya-nanya kok banyak tukeran gitu. Kayak pengen aja ngerasain vibes di luar negeri ya gitu. Betul. Tapi kalau kata teman, jadi Om saya ada teman Malaysia yang udah pernah keliling Indonesia gitu. Dia orang asli Malaysia berdua, mereka 2 orang 2 motor. Siapa namanya? Zaf. Dia Zaf sama Kajo. Kajo teman. Kajo. Kemarin ketemu. Nah kalau Kajo itu kan barengan saya juga dulu di waktu keliling Indonesia. Tapi Kajo tuh belum sempat ke Papuanya. Kajo belum sempat, yang sempat ke Papua tuh Zaf. Jo ada di sini tuh kalau nggak salah. Nggak tahu nikah udah pulang. sama anak sakral. Saya kan di sakral juga. Oh. Oke. Jadi kemarin ke sakral. Di Sakral. Saya kan di sakral juga. Oh, iya. Saya Kita nggak ketemuan. pertama ke Jakarta keluarga saya nggak Sakral, sakral. udah. Sampai sekarang ya itu pertama banget. Baru-baru ini Jo tuh nggak tahu deh udah nyampe, udah pulang apa belum? Kemarin sempat ketemu. Iya, nggak sempat. Zaf saya yang ketemu kemarin. Nah, jadi Zaf itu juga cerita kalau misalnya emang kalau mau cari survive-nya ya Indonesia gitu loh. Survive yang emang betul-betul kita masuk Bisa lah ya. mau nyebrang yang ekstrim banget gitu lah, itu Indonesia. Karena kalau mungkin Dekjo kan belum tahu nih Om perjalanan di Malaysia sama Thailandnya gitu. Itu jalanannya ya jalanan besar gitu aja. Jalanan besar, highway mereka rata-rata. Jadi harus tahan ngantuk dan wah pasti kalau lu suka kebut-kebutan cocok sih jalan sana gitu. Gitu. Jadi oke lah buat jalan sana. Terus kalau hitungan dari Malaysia sampai bordernya border tuh dari Malaysia sampai Thailand itu ada 8 border, ada pintu masuk 8. Ya, kebetulan kemarin gue itu dari Bukit Kayu Hitam, betul sekali. Bukit Kayu Hitam itu kalau kita gas terus itu cuma 12 jam. Total. Dari Malaysia sampai Bukit Kayu Hitam. Oh di bukan di apa? Malaka. Patung itu apa?
yang kuning tuh Indonesia Batu Cave. Nah mundur dikit deket Batu Cave tuh kurang lebih 10 kiloan gitu. Lalu ke Bukit Kayu Hitam itu cuma 12 jam. Kalau gas terus, Pol, gas terus tapi ya wisata toilet, lo makan dan segala macam 12 jam lah. Tapi kalau saya list semua tuh Om, teman-teman. Jadi kemarin sempat masuk acara MBG Moto Burus Garage, acara tahunannya teman-teman Malaysia custom. Iya. Ada Harley, ada Iya, custom itu. Jadi pas saya masuk ke sana, ternyata teman-teman Vespa di sana mereka juga sering lihat media kita di sini gitu loh, di Iya, Indonesia. iya. Dan ada beberapa mungkin yang kita baru kenalan di sana. Iya. Dejo udah simpan semua nih nomor-nomor mereka dan nama daerah mereka. Iya. Kali aja nanti Dejo bisa singgah kan, Iya, bisa singgah. Terus kemarin udah mendorong lagi untuk saya bisa berangkat itu adalah saya ada kenal mahasiswa, ada mahasiswa akhir sih. Dia asli orang Thailand, asli tapi dia orang Thailandnya di bagian Patani. Di daerah Patani. Jadi daerah kalau kita tuh dia Melayunya lah, Thailand Melayunya lah, dekat-dekat perbatasan Indonesia Malaysia. Malaysia sama Thailand. Iya. Nah kemarin sempat ngobrol iseng aja gitu. Aku rencana pengen ke Thailand. Kamu ikut nggak? Wah ayo banget ya sekalian saya pulang kampung kata dia. Wah makanya saya mikir kalau emang mungkin saya butuh partner Om, saya pengen ajak dia sih. Jadi untuk ada bahasa juga kan, saya keterbatasan bahasa sih Om. bahasa sih sekarang udah canggih kok, kan ada Google Translate gampang lah. Kadang nggak enak aja gitu ngomong bahasa tubuh kan. Nggak pakai Google Translate bisa kok. Kemarin gue perjalanan dari Bukit Kayu Hitam tuh sampai Danok itu kan ya cuma nyebrang lah sebelahan. Nah itu untuk sampai Bangkok kan kita butuh waktu 5 hari. Dejo tuh udah nulis semua juga rutenya, nanti bakalan belok ke sini dulu Om, ke Phuket dulu. Phuket nanti baru naik lagi ke Chumpon baru ke Bangkok. Dari Bangkok itu tujuan Dejo tadi itu tipis-tipis dulu kan Om, misalnya ke Golden Triangle. Nah, itu ke perbatasan 3 negara. Nah, tadinya plannya ke situ dulu, nanti kali aja ada rezeki buat ikut lanjut ke sana kan. Cek poin dulu nih, cek ombak dulu gitu, cek ombak dulu kan negara. Ya pokoknya untuk sampai dari perbatasan Bukit Kayu Hitam sampai Bangkok itu kurang lebih makan waktu 5 hari. Dan itu ya bro ya, lu di Singapura ya yang keluar duit lumayan mahal. Ya, Singapura itu regulasinya juga beda. Sampai akhirnya kita harus ngeluarin duit besar sih. Karena regulasi untuk motor 30 tahun, di bawah 30 tahun itu kita harus bayar mahal. Regulasi. Jadi kalau di kita tuh uji emisi. Iya, masuk Singapura. Kemarin gue sempat nggak masuk akhirnya karena terlalu mahal. Oh jadi lu nggak masuk Singapura ya, Bos bagus lah. itu karena Teman-teman juga bilang kayak gitu, teman Malaysia gitu. Jauh nanti kalau nanti jadi bawa Vespa, kalau mau bawa Singapura mah mending orangnya aja, motor nggak usah. Iya, kemarin tuh anak-anak Singapura juga sempat bilang gini, udahlah Nes, kamunya aja nyebrang. Terus nanti gue kan pengen fotonya tuh di icon-iconnya kayak Singapura tuh, kayak Malayan, terus apa gitu-gitu kan. Udah motornya taruh aja, ngapain gitu. Cuma kalau kayak gitu doang sih itu wisata gitu kan. Kadang di jalan kayak gitu ya. Kalau emang nggak ada Vespa kita hadir kayak kurang aja. Iya, Kayak ada yang aduh. Betul. Terus ya kayak tadi misalkan Dejo bilang masalah bahasa, sebenarnya bahasa itu kita bisa kok pakai Google Translate. Sorry Om, maaf. Jadi kan udah kita nih udah bilang lah udah sampai di Thailandnya nih ya. Mungkin udah selesai explore Thailand. Nah, Om lanjut kemana? Myanmar. Habis dari Myanmar? Myanmar nggak bisa masuk. Dia Karena tadinya mau nyebrang. Jadi di Myanmar, Bangladesh, India, Pakistan, Iran, Turki, Yunani, Albania, terus sampai 18 negara sampai terakhir Italia. Oh, saya baru ingat kemarin ada tamu dari Italia, touring, mampir di base camp di Sakral. Iya. Nah, motornya itu di Bangladesh nyangkut, katanya nggak boleh ke sini. Iya. Ini kebalikannya nih ya. Jadi gini, sebenarnya kenapa gue tidak bisa melewati, kalau ada orang bilang kenapa nggak lewat Cina, kenapa nggak lewat Laos segala macam, itu kosnya terlalu besar. Nggak segampang itu. Karena kita Jadi, muternya negara loh, bukan kabupaten. Iya. Kadang tuh teman-teman suka bilang yang nggak tahu touring yang kita jalanin sempat bilang gini, kenapa lu nggak lewat sini aja, kenapa lu nggak lewat sini aja gitu. Kadang gue suka gini, suka pengen ngomong, sini yuk nyamperin saya di sini biar kamu tahu kondisinya seperti apa gitu. Karena jujur aja pada saat gue dari Thailand terus menuju Myanmar, gue udah semangat tuh, semangat terus wah bakal nyampe.
pas sampai border. Border mana nih? Chiang Mai. Oh, masih dari border Thailand menuju Myanmar, udah sebelahan nih, udah tinggal nyebrang doang sebelah. masuk Myanmar. Nggak bisa. Jadi tentara tanya, lu mau kemana? Bilang, saya mau nyebrang. Nggak bisa. Kenapa? Saya cuma peturing doang kok. Iya, saya tahu. Saya bisa kasih kamu masuk, tapi negara tidak bisa menjamin kamu untuk keluar. PR lagi. PR sih itu. Akhirnya, bilang, oh masa iya? Iya, negara saya tuh lagi begini-begini. Ya udah. Akhirnya, wah gue dengan berat hati ribuan kilo gue udah jalanin, Rat. Jack jauh, udah ribuan kilo gue jalanin. Kok gue sampai di sini aja gitu. Gue lapor sama istri gue, sampai gue nangis. Gue bilang, anjir ini masa terputus di sini sih. Akhirnya gue lapor ke kedutaan yang ada di Thailand. Gue minta masuk ke Dubes RI. Gue bilang, tolong bisa nggak? Mereka bilang nggak bisa, Pak. Saya konflik, negara itu konflik. Jadi Myanmar itu mungkin sampai sekarang. Sempat dengar nggak yang lari ke Aceh, Rohingya itu? Iya, Rohingya. Oh ya, Rohingya dari sana ya? Itu kan lapor kan dari... Pinggiran itu mereka? Iya, lo kebayang nggak? Jadi pada saat gue diusir, Rohingya itu lagi di dalam kapal untuk menuju ke Aceh. Jadi pas, nanti itu cerita pas gue sampai di Aceh. Jadi gue tetap nggak boleh. Cabut gue. Lapor ke kedutaan KBRI yang ada di Thailand, minta pertolongan untuk bisa masuk Myanmar. Teleponan bro. Ntar ya, kalau dipaketin bisa nggak sih Om? Motornya? Sebenarnya pada dasarnya bisa-bisa aja. Misalkan gue paket ini dari Myanmar ke tadi Myanmar Yang bisa kita rek. ya misalkan taruhlah India. Tapi ternyata untung dan puji Tuhannya gue masih ada visanya Amerika. Dimana kalau lo misalkan nggak punya visa Amerika nggak apa-apa. Gue kan Pakistan, gue Iran. Nah itu akan jadi masalah lagi di Pakistan dan Iran kalau gue masih ada visa Amerika yang berlaku. Jadi gini, jadi hal-hal yang kayak gitu, yang hubungan negara kita bisa nggak boleh masuk, akan jadi masalah nanti. Jadi misalnya nih, ya jauh nih, bisa masuk nih besok touring nih, mudah-mudahan. Tembus nih Pakistan, Iran, kan udah stempel nih. Someday lu dapat undangan nih ke Amerika. Udah nggak bisa juga ya. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke Amerika loh nanti. Wah. Gitu. Bisa jadi kemungkinan bisa kayak gitu. Iya. Jadi ada negara-negara yang kita nggak boleh. Mungkin tahun-tahun dulu boleh, tapi sekarang nggak tahu kenapa nggak boleh. Jadi memang decision juga ya. Iya. Jadi kalau lu Gua ambil keputusan itu, sampai lu nggak bisa balik lagi. Gua nggak bisa touring lagi. Akhirnya gue terpaksa gue mundur teratur, gue pulang deh. Wah istri gue tahu nih, kamu kecewa gue. Kamu kemana? Gue nggak tahu. Udah kamu turun itu ke Aceh aja. Temen lah gue ketemu teman-teman di Aceh. Kemana? Gue ke Sabang, merinding gue. Yaudah gue lari ke Sabang. Temu teman-teman di Medan, gue ketemu teman-teman di Aceh. Di situ. Iya, karena turunnya kan Tanjung Balai ke Medan kan, Medan langsung Aceh, Sabang turun lagi. Ngejar buat ke Maroke. Ngejar enggak, karena ombak dan segala macam dan visa gue udah keluar untuk pergi kemarin ketemu Herat waktu itu. Iya, Itali. Jadi pas udah lagi nunggu, wah waktunya udah nggak pas nih, udah harus ke Itali. Ya udah. Sekarang ke Maroke itu kalau mau kejar cepat juga ada aksesnya kok. Kalau mau kejar cepat mungkin kita punya waktu kan gini kalau teman-teman touring kadang perkara waktu kan Om ya, waktu biar nggak terlalu lama. Kita bisa kirim motor. Kalau enggak Om pergi dulu riding misalnya. Nah, rute ke Papua itu Om ada 2. Yang Dek jauh tahu ya. Kita masuk bisa lewat Maluku, bisa lewat Sulawesi. Kalau lewat Sulawesi berarti kita dari Bitung nyebrang ke Ternate, nyebrang ke Halmahera, nyebrang ke Sorong. Nah, nanti dia bakalan singgah di Raja Ampat. Jadi kita turun masuk Papuanya itu di Sorong. Tapi kalau kita lewat Maluku, itu kita bisa langsung ke Maroke. Jadi di bawahnya gitu loh. Jadi Om tinggal pilih aja mau rute mana. Kalau mau pulangnya motor bisa dikirim. Bisa dikirim dari Maroke langsung ke Surabaya. Nah itu kalau butuh waktu cepat. Enaknya touring di kita, sorry gue potong. Enaknya touring di kita, di negara kita tuh lebih gampang lah ibaratnya. Kalau di negara lain, nggak seribut yang kayak tadi. Ya negara lain tuh gampang mungkin surat-suratnya. Tapi pada saat kita berjalan itu nggak semudah karena ibaratnya ini negaraku,
tanah airku, kita bakal bisa hidup. Lu sampai di ujung manapun, dari Sabang sampai Merauke, lu pasti bakal bisa. Nah itu yang Dekjo rasakan gitu loh. Dekjo tanpa bawa duit sepeser pun dan hidup. aku jualan gitu dan pasti karena kita di Indonesia ini kan warga Indonesia ini kan ramah-ramah semua ya. Semua betul emang tapi Dekjo ngerasakan itu loh. Ternyata jadi ada cerita sedikit Om. Saya diajarin sama orang tua di Aceh itu adalah kita orang Aceh itu mulia tamu. Dan saya ketika perjalanan saya ngerasakan ternyata itu bukan cuma pepatah orang Aceh bilang. Ternyata itu orang Indonesia itu emang seluruh orang Indonesia itu mulia tamu. Mereka memuliakan tamu mereka. Itu udah jadi budaya nenek moyang kita Indonesia. Saya merasa dulu mungkin di Aceh aja tuh mulia tamu. Ternyata itu mulia tamu itu seluruh orang Indonesia memakai itu. Apapun agama mereka, apapun ras mereka itu mereka pakai itu semua. Jadi nggak cuma mungkin orang Medan aja yang mungkin kita punya itu ya. Iya, itu punya itu. Orang Indonesia Om ya, seluruh dan Dekjo pelajari itu. Kita sudah di kampung budaya. Karena kan budaya di kampung sama budaya di kota, biasanya di kota kan orang-orang udah cuek makan hal itu. Sama di Kalimantan Om, kayak di Kalimantan nih contohnya. Seluruh pulau Kalimantan itu mereka itu masih ada namanya kepuhunan. Kepuhunan itu adalah pamali Om. Kalau kita di Jawa ini kita sebutnya pamali. Kalau pamali di era dulu kita melanggar peraturan itu, kita tuh ada imbasnya, ada bala yang kita dapat. Nah tapi mungkin orang-orang di sini kan orang-orang di kota gitu, mereka udah cuek akan hal itu. Nah di Kalimantan itu hal itu masih berlaku Om, namanya kepuhunan. Gini Om nawarin saya kopi misalnya. Kalau saya nggak minum itu saya bisa aja saya dapat musibah nanti di perjalanan saya, karena saya nolak rezeki Om. Kalaupun kita nggak ngopi di Indonesia emang ada tuh gitu. Kalau kita nggak ngopi Om, caranya kita cuma cukup basuh aja dikit bibir kita yang itu untuk apa? Untuk menghargai. Karena kan kita dikasih kita nih, kalau kita tolak itu sama aja kita menolak rezeki gitu. Nah itu hal itu masih berlaku di seluruh Kalimantan. Itu hal yang menarik banget gitu loh. Saya pelajari dan cuma nggak cuma itu, makanan kah? Terus kita juga kadang nggak boleh bawa makanan di jalan Om. Itu pamali juga di sana, kepuhunan juga. Terus kalau kita menunda-nunda sesuatu juga kepuhunan di sana. Dan Dekjo kena. Dekjo udah berapa kali kena akan hal itu. Nah, itu kembali lagi ke mistis, bukan mistis orangnya tapi dia hukum alam mereka dari sana. Gitu. Itu dari dulu. Jadi gue yakin di setiap perjalanan ya pasti ada kayak inilah ya. Kayak cerita jadi buat pengalaman diri kita, jadi bekal kita gitu. Dan gue tuh nggak habis pikir sih apa yang kalian lakukan gitu. Terutama gue kalau Dekjo, gue tuh masih ada kayak ya anak muda umur 20-an gitu. Ini om-om coba. Iya, ini om-om. Om-om lagi. Ini om-om. Iya lagi. Ngapain sih bro gitu kan. Ngapain sih, gue tuh kayak apa sih apa ya yang dicari gitu kan. Kalau dia lebih gila lagi Dekjo. Gue pikir kan dia cerita sama gue tuh sebenarnya gue pengen ngebalikin Vespa ke negaranya aja gitu. Oke, gitu. Tapi terus, itu udah ada yang lakuin orang. Ya. Terus ternyata dia pengen balikin C70 ke Jepang. Dia pengen balikin Harley ke Amerika gitu. Dan dia pengen istilahnya balikin gitu. Gue tuh kayak berarti mau ditaruh di sana konsepnya Om. Iya. Memang jadi gini. Kalau saya kayak saya bawa pulang Om biar di rumah aja dan karena histori loh. Jadi gini, awalnya itu ada, kalau Dekjo tahu, anak-anak Vespa biasanya tahu, itu ada namanya Andi Liano. Om Andi bila nonton nanti, halo Om, beneran saya cat. Iya betul. Tapi beliau sekarang udah nggak di Jogja, tapi di Padang, Bukit Tinggi tepatnya, anak-anak Bukit Tinggi. Terus itu memacu gue sebenarnya. Jadi gue pernah nonton. Dan dia pas Vespa World di 2022, gue ditantang sama salah satu klub gue gitu. Iya, klub-kluban lah. Lu abis dari sini mau kemana? Gue mau ke Sabang. Oke, dari Sabang mau kemana? Mau ngembalin motor gue bilang gitu. Kemana? Ke Itali. Hah? Sendiri? Iyalah sendiri. Gitu, karena gue selalu sendirian, sama lah kita peturing sendiri. Terus, naik apa? Enggak, gue pokoknya gas dari Indonesia sampai Itali. Nah, dia akhirnya gue sempet ke Itali. Ngobrol-ngobrol berapa lama dia? 1 tahun 2 bulan. Oke.
gue bisa garanti gue bisa tembus 8 bulan Indonesia Itali gitu. Udah. Jadi gue berpikir harus bisa tembus. Gitu. Cuma bedanya adalah yaitu kalau orang-orang dibilang selama nggak tahu perjalanan kita lah ya, maksudnya di jalan seperti apa mereka tuh harus mikir. Kan sebelum kita melakukan perjalanan kita harus tanya-tanya dulu atau cari tahu dulu kan. Ini saya udah lama loh sebetulnya saya tulis rutenya itu, udah hampir setahun masih belum komplit rutenya. Nah pas banget nih jumpa kan saya jadi tahu gitu ya. Yang pasti gini, tidak bisa kamu kita touring itu samakan Indonesia. Sangat tidak bisa. Kita harus prepare dana, kita harus prepare semuanya, itu harus kita preparein. Dari hal-hal yang nggak semestinya kita pikirin harus terpikirkan semua tuh, termasuk kayak contoh terkecil adalah surat aja dulu deh. Kenapa? Jangan sampai surat itu bawa kita dan negara kita. Jangan sampai kita malu sama gara-gara surat doang. Suratnya apa aja tuh Om? Karnet, STNK, SIM internasional iya. Tapi SIM internasional kan gampang, udah kita bisa pakai online sendiri. Itu cepat kok, berlakunya 3 tahun kalau nggak salah. 1 tahun kemarin ada Hah? 1 tahun SIM internasional. Enggak dong, 3 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ya kalau nggak salah. 5 Gue masih tahun. aktif. Gue masih aktif juga tuh. Baru kemarin dibilang Hah? tahun. Baru banget kemarin, tapi Terus mungkin ya. berubah aja. Udah berubah aja. Berarti beruntung dong kita ya. Gue masih 2026 gue masih beruntung. Karena kan baru banget yang di barbecue baru kemarin saya ngobrol apa kata Om itu cuma satu tahun katanya. Tapi nggak tahu ya mungkin beda. Iya. Kalau gue sih ya itu 5 Gue 5 tahun karena gue gue masih berlaku sampai 2026. iya, gue apply buat yang Swiss tadinya kan. Terus kemarin pas ngecek oh masih bisa gitu 5 tahun. Jadi itu sih. 3 itulah berarti surat pentingnya. Wajib punya karena SIM internasional, walaupun SIM kita juga udah internasional ya, udah driving license itu kan. Nah kalau bisa SIM kita juga harus dibawa, terus SNK itu harus wajib hidup. Udah sih. BPKB kalau bisa dibawa, paspor iya pasti dibawa. Udah, kalau misalkan setelah misalkan kamu mau tujuannya Eropa, wajib nih kamu punya visa Eropa. Itu. Terus itu juga lalu sama misalkan apa ya perizinan pemerintah, tapi pemerintah juga ya bisa didapat kalau misalkan dapat syukur, kalau enggak ya udah. Pemerintah tuh kayak misalkan kalau visa itu tadi, terus kalau misalkan negara-negara tuh beda-beda tuh. Misalnya gini, kamu tujuannya berapa negara dulu? Jangan sampai salah beli karne. Karne itu ada 15 sama 25. Jadi 15 itu untuk 7 negara, PP ya. Jadi pas tuh. 15 tuh 15 juta. No, sorry, 15 lembar, penjelasan salah. 15 lembar, kamu bisa 7 negara untuk PP, ibaratnya. Indonesia sekali cop, sana cop, bolak-balik kan PP tuh, jadinya 7 negara, oke, bisa 15. Kalau lebih dari 15, misalkan ada 10 atau, itu 7 negara. Kalau 10 berarti kamu harus minimal punya 25 lembar karne. Harganya pun beda-beda. Harga karena itu tergantung motor atau enggak? Enggak tahu ya tergantung motor apa enggak. Setahu saya sih tergantung motor cc-nya berapa ya. Gitu. Jadi kayak kemarin Vespa saya ambil yang 15 lembar dulu gitu. Berapa? Itu kalau nggak salah hampir 4 juta. Kalau nggak salah. Saya mikir kemarin 10 jutaan gitu sih. Kalau yang 25 hampir 8 kalau nggak salah. Jadi tapi karena waktu itu kan 18 negara, jadi gue ambil 15 dulu. Jadi di negara terakhir gue yang ke-15 atau ke-14 gue minta order lagi untuk kirim ke negara itu. Nah sama paling, nah negara lain itu kita nggak bisa jauh. Kayak kita misalkan touring kamu di mana, biasa gue juga touring Indonesia, tidur pom bensin, tidur di masjid. Nah itu kita nggak berlaku di sana. Kalau bisa ya kos kita paling terbesar adalah tidur di hotel, gitu. Tapi saya mikirnya saya udah aman sih. Kalau untuk di Teman-teman Malaysia mah salah udah. ya. Nah kalau betul, cuma gini harus diingat lagi, maksudnya sama juga teman-teman di sana juga pasti kan ada biaya gimana. Jangan sampai akhirnya memberatkan teman-teman juga di sana. Itu yang harus kita pikirkan. Karena jangan sampai kita tamu malah menyulitkan mereka. Kadang mungkin buat kita ya 50.000 masa lo nggak bisa ngidupin gue. Ternyata itu sangatlah berarti buat mereka. Kalau gue tipe yang mikirnya gitu. Jadi tidak mau datang ke tempat orang, gue akan jadi susahin orang. Oh gue tipe yang ya udah gue datang bertamu ya lu ngopi gue juga ngopi.
Kalau memang bisa gue bayar sendiri gitu. Kalaupun memang dibayarin itu rezeki, ibaratnya gitu. Tapi jangan sampai kayak misalnya, kalau misalnya lo tidur tempat gue kadang-kadang gue bisa mengiyakan, kadang-kadang gue enggak. Karena kenapa? Kalau gue mengiyakan, let's say gini, gue touring itu buat badan gue fit. Jangan sampai akhirnya gue touring, gue jadi sakit, menyusahkan orang segala macam. Nah itu gue nggak mau. Makanya gue touringnya pada saat kemarin gue touring sehat gitu. Dekjo juga menyesuaikan kalau dulu. Kalau yang dulu karena kan dulu makanya kenapa 2 tahun kan Om? Kenapa 2 tahun? Karena kan Dekjo kerja terus singgah di rumah teman-teman apa yang bisa dibantu gitu. Nah kalau touring di sekarang, Dekjo tetap silaturahmi yang sama kayak kemarin, tapi kadang kalau emang kecapean, Dekjo cari penginapan dulu. Mendingan. Karena kalau nggak bisa itu Fit dulu, biar udah fresh semua, nah baru silaturahmi. Ya betul, baru silaturahmi. Karena ininya beda ya, energinya beda dari abis jalan ketemu sama orang yang pengen ngajak jalan lagi gitu kan. Kalau ditolak gitu. Iya kan. Ditolak nggak enak, ya kan. Tapi kondisi badan gimana? Itu sih. Paling terbesar tuh adalah kalau kosnya di luar itu adalah bensin sama makan penginapan. Udah itu doang sih sebenarnya. Kalau negara kita mungkin masih oke lah. Kita masih kayak Dikco bilang, kok ada temen mungkin bisa 2-3 hari di situ. Tapi kan hari keempat kelima kan kita mulai krik nginep nggak ya gitu. Sementara kita hitung-hitungan nih, cukup nggak ya kalau gue nginep 2 hari lagi gitu. Makanya kalau saya dulu itu lama, saya punya alasan untuk lama. Punya alasan untuk lama itu karena saya kerja. Iya, nyari. Karena saya kerja terus, tapi masih muda. Terus enaknya Om, kadang nggak rumah gitu loh. Kadang nggak rumah kayak base camp gitu ya. Kayak base camp. Nah di situ tuh kita masak sendiri. Kita masak sendiri, makan rame-rame. Kadang ada teman-teman yang sesama peturing juga gitu. Jadi ya sama-sama anak-anak gitu semua. Kadang nanti anak-anak patungan 5.000 kita beli sayur, beli tempe gitu, kita masak bareng-bareng. Jadi survive kayak gitu. Masih muda bisa kemana aja. Kami kalau udah umurnya WC. Om nih. Iya betul Om. Kemarin kan pas video gue bilang gini, Om Andi berangkat tuh 2012 umur berapa? 30 something gitu. Dia tuh 30 something ya gitu. Kamu tuh udah 40 lebih loh. 45 gue. Nggak bisa lah, masa nggak bisa, cuma beda 10 Saya tahun. sih semoga bisa nih. Ini kayaknya semakin mendorong sih ini. Pasti. Dia sih sekarang lagi gila lagi, tau nggak? Mau kemana nih? Jadi pas ketemu, dia kan tetap mau selesaiin sampai Itali. Iya kan? Bulan 7 ini mudah-mudahan kalau lancar semuanya udah harus ke Turki. Dari Turki sisa 8 negara ngegas. Yang pusing gua tau nggak? Pusing dia. Gitu. Karena dia kepengennya pakai elektrik. Waduh. Gue mikir ampun deh, gue terakhir 200 kilo kan Bali. Itu dia juga sempat DM Banyuwangi nanya, itu sempat nanya itu berapa kali ngecas ya kemarin sempat Iya. kalau nggak salah. Iya itu 200 kilo deh jauh. Dan itu aja kayak manajemen timingnya tuh beda banget lah kalau pakai bensin gitu. Dan honestly, gua kelihatannya aja kan touring banget gitu di jalan, Vespa banget. Kan di belakangnya ada towing ngikutin gitu. Karena gua gua tuh selalu izin tuh sama istri, pokoknya kalau gua capek gua pasti naik towing. Walaupun pada prakteknya nggak pernah gitu. Tapi itu yang membuat dia secure juga gitu. Jadi gua juga nggak akan maksain diri gitu. Cuma memang nggak tahu ya, kayak mungkin manusia ya, kita diciptakan tuh memang untuk maju gitu loh bro. Jadi kalau kita udah punya satu titik, and then kita udah mau ke sana, mau rintangannya kayak apa, jadinya kok kuat ya gua touring 12 jam gitu, yang nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin dengan kondisi badan abis baru sampai besok tidur sebentar terus berangkat lagi gitu. Niat Om. Iya niat kan, kita, dan kayaknya memang ya itu kayak antara gabungan antara happy, passion, terus yang ngebuat kita pengen wah ini kayak betul. kayak nggak mungkin pengalaman seumur hidup gitu. Dan memang pada kenyataannya tiap kali kita melakukan itu, ini pengalaman sekali seumur hidup. Dan lu nggak bisa ngulangin hal yang sama kayak Dekjo 2017 gitu, nggak mungkin diulang lagi. Nggak bisa diulang lagi. Nggak bisa karena udah ada beban badan kita segala macam. Dan buat gua
ngelihat dia privilege banget di umur yang segini. Ini dia yang masih muda udah pegal-pegal. Iya kan, punya waktu dia mulai lagi gitu kan, refresh lagi gitu. Dan gue yakin di setiap perjalanan kita apa ya, kita di shaping lagi ya bro ya. Jadi kayak kita kenal diri kita lagi, and then kita gimana cara kita berinteraksi sama manusia, quality-nya naik ya. Iya betul. Iya kan, quality-nya naik gitu loh. Dan cara kita menghadapi problem setiap kali, ya walaupun gue touring pakai towing ya, gitu. Sama ya, gue ngaku aja. Gitu. Tapi gue setiap kali gue balik ke rumah gitu, kayak gue dapetin wah ternyata temen gue kayak Banyuwangi lah yang paling sering Enggal posisinya udah kayak gini, gue seneng banget ngelihat perkembangannya dia. Setiap kali gue mampir, usahanya udah kayak apa, perspektifnya udah kayak apa gitu. Dan cuma honestly yang kadang tuh gue sedih di tempat-tempat ketemu orang-orang yang punya kenangan buat kita, yang kadang-kadang mereka ada musibah kita nggak di situ gitu loh. Itu tuh gue kayak gitu, gue kayak aduh, gue lagi ngurusin kerjaan, sedangkan gue pas di sana tuh kayak gue bisa bener-bener all out gitu, gue ngejagain relation kita. Tapi once gue balik ke Jakarta, kayak real life gue udah harus kesini gitu. Tapi di satu sisi, waduh, ini lagi kena musibah, gimana? Apa yang bisa gue bantu? Gue cuma bisa gitu doang kan, gitu. Kecuali dia bener-bener ini kenapa-napa, baru deh gue terbang deh gitu. Itu sih yang sometimes apa ya, ketika kita punya relation, yang paling berat itu ya. Yang paling berat ternyata melihat mereka yang ya kalau ada gue bisa bantuin deh tuh gitu kan. Kalau ada ini gue bisa nyenengin dia gitu. Gitu sih. Iya, itu sempat kejadian juga tuh. Jadi pas waktu itu gue lagi ada kerjaan di luar kota. Terus kebetulan teman Malaysia yang kemarin ketemuan sama gue gitu-gitu datang ke Indonesia. Itu yang lo yang sakit ibaratnya. Ini yang sehat aja gue merasa, ya coba gue ada di situ ya. Pasti seru deh, gue bahkan bawa makan ke sini, gue bahkan ke sini, sampai kayak gitu gue. Gitu. Bro, gue teman gue di Jerman ya, dia tuh bilang ke gue tuh kalau ada lu, and then kita jalan bareng, gue nggak depresi loh, gitu. Dia tuh tiap hari minum obat depresi, dan kalau dia nggak minum dia bakalan lewat gitu. Istilahnya dia pengen, karena hidupnya kayak useless banget lah dia bilang gitu. Dan semenjak kita kenalan, kita bikin grup WhatsApp gitu, gue tuh berjanji di diri gue tiap malam gue akan WhatsApp dia. Gimana caranya supaya lu ada gue lo, ada temen lu gitu yang lu nggak harus minum obat itu gitu. Tapi pada kenyataannya kan ketika udah kita disibukkan sama masalah di sini, gue nggak bisa lagi take care kan. Gue cuma ngebayangin someday kalau dia kenapa-napa gimana ya, gitu loh. Gitu. Jadi ya itu sih, itu yang gue rasa ya pasti Dekjau, Yohanes di setiap perjalanan ketemu orang-orang yang akhirnya berbekas di hati kita juga kan. Banyak pasti dong. Iya kan, dan dunianya terlalu gede untuk kita bisa membagikan cinta kita ke mereka terus-terusan kan. Jadi sometimes ya pasti ini yang kayak yang mungkin orang nggak pernah tahu ya, gitu. Karena ya honestly gue termasuk yang dari saat main motor ya begitu. Kenapa kadang-kadang gue udahlah, gue punya temen di luar gitu. Karena di situ gue bisa mencurahkan real me dalam kurun waktu tertentu. And then gue balik karena udah habis sama kesibukan di Jakarta kan. Sehingga kadang-kadang gue nggak bisa berinteraksi sama community yang deket di gue, karena gue nggak akan pernah punya waktu panjang. Kecuali gue touring atau gue traveling, gue pergi certain waktu ketemu sama community yang ada di luar gitu. Dan di situ gue
malah belajar banyak karena budayanya beda. Betul. Gua nggak lagi jadi orang yang istilahnya punya fasilitas, punya apa. Gue di sana ya udah gitu. Iya kan, melepaskan semuanya jadi manusia gitu. Iya. Dan ternyata that's a privilege ketika kita ngelepasin semuanya dan kita manusia gitu. Bukan kedudukan kita, bukan duitnya kita, bukan dan honestly gue belakangan kan sering ngobrol sama kakak dan gue satu yang dia bilang gitu, gue tiap turun dari panggung gue tuh kakak manusia biasa, jadi selain gue di atas doang kakak selain, tapi setelah itu gue manusia biasa dan di situ gue bisa nemuin artinya hidup gue gitu, dimana gue punya passion gue di musik segala macem ada di situ, dan itu yang gue ngerasa iya ternyata apapun yang kita kejar, semangat apapun yang kita punya ambisi segala macem, ketika kita bisa jadi manusia biasa ternyata itu yang paling mewah gitu kan, nikmatin makan seadanya gitu kan, karena situasi yang aduh ya udahlah gue jadi enjoy bisa makan makanan yang tadinya gue nggak bisa enjoy gitu, and then ya itu yang menurut gue yang nge-push kedewasaan kita sama knowledge kita jadinya ya gitu. Betul Om. Oh jadi dalam nih. Tapi Jadi dalam. itu sebenarnya tanpa kita sadari kadang-kadang ya. Jadi kalau pengalaman gue dapet, mungkin Dikti juga sama lah. Selama lu melakukan baik, pasti lu akan dapat baik. Amin. Dah, That's itu aja. Yeah. Kalau gue setuju jadi kayak gitu. Iya. Selama lu melakukan baik, lu tidak menyakiti orang, lu tidak menyakiti sesama lu pasti akan dapat baik. Yes. Cepet atau lambat. Gitu aja sih. Ya, Itu yang gue rasain. Iya ya, ternyata ya. Iya, sesimpel itu. Tampak kadang tuh kita kadang-kadang suka ngeluh gini. Anjrit, foto gua rusak nih. Terus tiba-tiba pada saat lu rusak, lu bisa ngeliat motor orang yang rusak, lu tiba-tiba ngelipir gitu. Kenapa? Oh, masa lu ini. Padahal masa lu aja belum kelar gitu. Lu bisa berbagi dulu, abis itu mereka jalan, di tengah jalan lu bakal ditonton orang. Simpelnya kayak gitu sih. Gitu. Gue kemarin, piston gue jebol yang gue cerita, gue di Thailand. Gue nggak bawa kunci. Gue telepon Wisnu tuh tadi, oh gimana? Apa ada semua, aman semua. Jebol. Tiba-tiba orang Thailand yang nggak bisa bahasa Inggris, gue harus pakai Google Translate. Bupatata, woi, pakai bahasa Thailand. Ini apa ya gue harus? Akhirnya gue pakai. Intinya adalah lo harus pinggirin motor lo. Akhirnya gue ditolongin. Gue kejadian jam 1. Motor gue naik di pickup itu jam 8 malam. Gue dikasih makan, gue dikasih tempat mandi, segala macam. Gue nggak tahu orangnya. Gue lagi keringet basah, tiba-tiba istri dateng. Suami dulu, lo harus ke pinggir. Iya. Habis gue pinggirin motor, istri dateng dong, kasih segelas botol minuman yang keringetan. Lo tau kalau keringetan tuh berarti dingin banget kan? Dikasih gini. Gue bilang, for me, ya. Wah oke. Wah gue minum nggak berhenti. Habis itu dateng lagi karyawan-karyawannya dia, butuh apa? Gue bilang, gue butuh bengkel. Bengkel, dia nggak ngerti bengkel. Oke, bengkel motor ada nggak? Dia nggak tahu motor. Ternyata di Thailand itu motor bukan motor tapi kereta. Kereta is train, mobil is car. Motor tuh train. Kayak Medan. Motor tuh train, kereta is kereta. Motor is kereta, train is train. Motor kereta. Kereta, train is train, mobil car. Kurang apa kereta? Semua Thailand. Dari ujung sampai Bangkok tuh itu mereka sebutnya. Itu. Apa? Motor apa? Kereta. Iya, kereta. Masuk kereta? Enggak, gua nggak butuh kereta, gua bilang gitu. Gua butuh bengkel. Gua bilang gitu. Dia bingung kan, nggak ada di sini. Apa yang lo maksud? Berarti itu perlu tuh. Itu akhirnya gua translate. Oh, ternyata ini tuh. Ya udah gue bilang gue butuh bengkel. Lu mau kemana? Gue mau ke Bangkok. Bangkok tuh masih lama. Perjalanan lu dari tempat gue ini ke Bangkok itu kurang lebih hampir 7 jam. Berarti kali 2, 12 jam. Gue udah melakukan 3 hari perjalanan, 4 hari perjalanan tuh. Oke, masih lama ya. Ya gue butuh itu. Butuh apa? Gue butuh
Saking gue Indonesia, gue butuh bilangnya apa? Bukan pickup, mobil bak. What bak? Dia bilang gitu. Oke, sabar, gue cek. Oh iya, pickup, gue butuh pickup. Gue bilang gitu, pickup, oke. Gue pickup, datengin pickup dia. Namanya Uncle Ceng kalau ngeliat halo Uncle Ceng. Terus apa? Dia bantuin gue sampai di Bangkok. Puji Tuhan ya. Gitu ya. Dan itu memang kualitas. Kalau kita baik sama orang. Iya, itu ya. Itu. Dan gue ngerasain itu sih Red, dari gue mulai berangkat sampai akhirnya gue Thailand, sampai gue keluar dari Thailand, sampai gue ketemu SAC senior Dekjo gitu, sampai gue balik lagi ke Ambon dan segala macem, dan gue ketemu lo saat ini, sampai ketemu lo sama teman-teman, itu buat gue mukjizat sih. Itu bukan hal gampang yang kayak bisa lah gue ketemu dia, bisa lah gue akan cari dia. Ada itu ya. Iya. Bagaimana gue susahnya 2023, gue nyari start dari 2023 nyari sponsor, door to door nggak ada, asli nyari sponsor nggak segampang kita pikirin, apalagi siapalah gue gitu. Terus akhirnya yang ngebantuin gue tuh teman-teman VBO yang urunan buat gue jual barang, gue jual apa, untuk ngujutin apa? Gue harus ngomong tadi nyokap, gue denger nyokap, gue harus mau meyakinkan nyokap gue dulu karena tinggal satu-satunya gitu. Wah udah nangis-nangis, adik gue udah coba menggagalkan perjalanan gue gitu. Enggak, pokoknya gue gak mau kehilangan abang gue. Istri gue nangis-nangis, gak mau. Tapi akhirnya gue ngejalanin pelan-pelan, oke. Gue jalan gini ya, gue melakukan ini. Perjalanan lu berapa lang? Enggak, gue 12 jam doang. Dari jam 5 sampai jam 5. Itu step by step itu, biar gak khawatir. Walaupun kenyataannya enggak gitu kan. Ya kadang-kadang doang gitu. Tapi itu yang harus kita lakukan. Tapi di sorry to say, waktu pas lu jalan ke luar negeri, lu harus lakukan itu. Lu nggak bisa. Karena ngerti mesin ya? Oke, bagus lah. Kalau gua nggak ngerti. Jadi jangan heran. Kalau gua tidak mengerti apa-apa, gua cuma ngerti. Gua nggak ngerti, tapi gua bawa tools. Gua Kita belajar di jalan. Dia belajar di jalan, Dek. Dia ngerti mesin juga di jalan. Nggak, gua nggak sama sekali. Jadi rencananya mau belajar sama Wisnu, sama mekanik gue, Nggak pernah happen ya. nggak jadi. Akhirnya pada saat, apa platina gue? Gampang om, ketok aja dikit, geser aja dikit di tengah jalan. Iya. Dekjo di jalan dulu sering trouble, tapi hal yang masih gampang sih, maksudnya kayak platina misalnya, kubusi atau perapian yang lain gitu. Sering trouble, cuma nggak ngerti juga. Ya cuma nggak mau kita di tengah hutan sendiri malam, nggak ada manusia yang lain, cuma kita doang di Tapi kalau di Indonesia kita bisa lakukan itu di malam. Tapi kalau bisa di luar, Dekjo nggak bisa bikin itu. Sama di Indonesia. Nggak bisa kalau Dekjo di trouble di Iya, maksudnya kalau di Indonesia ya, di luar negeri nih, iya. trouble di luar negeri terus di tengah-tengah misalnya di sendiri malam gitu nggak bisa. Dia mau bedarin. Bisa sih, sebenarnya bisa, tapi resiko sangat terbesar. Karena resikonya bisa orang begal segala macam. oh ada juga begal. Ya. Kirain Itu begalnya mereka bukan kayak kita cuma celurit gitu ibaratnya. Tinggal door udah selesai gitu. Jadi sangatlah, makanya kenapa gue bilang touring sehat. Jam 5 pagi, jam 5 sore. Maksimal lu jam 7 malam. Jangan lu paksain motor lu, jangan paksain diri lu. Kenapa gue pada saat Uncle Cheng bilang, lu mau jalan, lu mau perbaiki sini, mau di jalan, mau mati lo, ibaratnya kasarnya bilang gitu. Lu nggak bisa lakukan itu sama saya. Karena nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu juga sih daerah orang. Iya. Satu, kita nggak tahu daerah. Kedua, hari apes tuh nggak ada di kalender. Gitu. Lu rencana lu mau niatnya apa? Akhirnya biar lebih safety aja sih. Iya, jadi mending lu main aman deh. Biar aman aja. Biarpun orang bilang toh di luar negeri juga kan, bukan di daerah sendiri. Kalau luar negeri ibaratnya lu pulang tinggal dipulangin. Yang penting lu ada KTP. Di sana mau siapa mau ngurus gitu. Jadi jangan menyamakan diri. Kadang orang suka, kenapa lu nggak lewat sini? Gua bilang, hei kawan, sini datanglah, lihat sini, yuk coba deh. Gue pengen gitu kadang-kadang. Gitu yang kadang-kadang orang suka di luar suka gitu sih. Tapi so far buat gue, selama kita balik lagi bahwa selama lu baik, bukan berarti kita pengennya harus dibilang baik ya enggak, tapi lu setulus-tulusnya aja udah. Tapi gue yakin sih itu pasti kita dapat. Ya Dekjo lah. Keren. Nih kayaknya udah lumayan. Iya. Nggak ada habisnya Nggak ada habisnya soalnya. Kita lanjut. Perjalanan soalnya panjang. Jadi,
gue yakin kalian berdua bakal balik ke tempat ini lagi sih, punya cerita baru, tempat baru gitu kan, dan hopefully perjalanan kalian ya gue selalu believe ya yang namanya passion ini tuh, cerita kalian tuh realnya perwujudan passion journey banget gitu buat gue gitu, karena memang gue tuh selalu believe yang namanya passion itu impact-nya tuh ternyata bukan buat kita gitu. Kalau buat kita namanya hobi kan, dan kalau passion tuh impact-nya buat orang-orang sekitar kita gitu. Dan mudah-mudahan energi positif yang kalian dapetin bisa tersebar gitu, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi orang-orang gitu. Dan gue salut banget Dekjo masih muda ya. Gue om lah perjalanan. jadi menurut gue apa ya, senang gue bisa ketemu dan good personality banget gitu, dan gue senang ketemu di umur yang tidak muda lagi, gue ketemu teman-teman baru dan kita punya good value gitu. Sudut pandang Mungkin, masing-masing juga. Iya benar gitu, dan ya ini bisa kita dapat gara-gara Vespaan ya. Vespa. Iya gara-gara itu doang ya. Gara-gara itu doang gitu, dan ya mungkin kita tutup aja. Mungkin buat kalian gue pengen satu kata sih buat pesen buat teman-teman yang lain yang dengerin obrolan kita nih, gimana menyemangati mereka bisa mengejar impian mereka apapun itu ya. Gitu. Dari siapa? Dari Dekjo boleh. Dari Dekjo. Iya. Dari Dekjo itu pokoknya Dekjo nggak terlalu banyak, pada intinya tetap kalau mau jalan selain kita niat, itulah paling penting ya adalah izin. Itu aja. Pokoknya Dekjo kalian kalau teman-teman pengen melakukan perjalanan kemanapun, tetap kemanapun ya paling utama adalah izin sama orang rumah, sama keluarga semua segala macam, biar kita nggak kepikiran di perjalanan kan, biar nggak beban juga di perjalanan. Kalau kita di perjalanan mencari enjoy, jadi kepikiran kan nggak enak gitu. Jadi paling utama adalah izin, terus sama pede sih, yakin sama kendaraan kita itu juga penting banget di perjalanan. Kita tuh harus yakin sama kendaraan karena dia yang bawa kita kemana-mana gitu loh. Nah kadang di perjalanan kita kan ada interaksi ya sama motor kita sendiri, kadang walaupun dianggap gila sama orang, tapi itu ada loh itu energinya loh, ada energinya gitu loh. Jadi emang buat teman-teman emang harus yakin kemanapun mereka mau melangkah ya, pasti. Itu aja sih dari Dekjo. Apa ya? Waduh, udah semua dilengkapi sama kalian. Gue cuma pesan bahwa buat teman-teman semua lakukan aja buat diri kita baik aja. Tapi jangan dibilang mau dianggap baik ya. Tapi berbuat baiklah, karena panjang umur bukan sekarang, mungkin besok, atau bukan buat diri lo, tapi buat keluarga lo. Menarik. Keren. Ya, jadi gue tutup Passion Journey kali ini. Sampai ketemu di Passion Journey selanjutnya. Bye.